Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Pemirsa, kerupuk dapat dikonsumsi sebagai makanan selingan maupun sebagai variasi dalam lauk pauk dan mudah diperoleh di segala tempat. Umumnya, kerupuk dibuat dari tepung tapioka sebagai sumber pati dengan penambahan air dan bumbu untuk meningkatkan rasa dan daya terima. Dan kali ini telah hadir bersama kita Bapak Brilian Topo dengan inovasinya kerupuk tulang ikan. Selamat datang Pak Topo. Selamat datang. Assalamualaikum. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak judul inovasinya kerupuk tulang ikan. Ya. Sangat menarik Pak. Bisa dijelaskan Pak latar belakangnya? Latar belakang ini kita ke belakang lagi Bu ya. Iya. Jadi saya bikin kerupuk kemplang ini itu kurang lebih 25 tahun yang lewat. Ya. Tapi kami bikin itu kerupuk kempangnya ya sebagaimana ada di Palembang, bukan di Palembang, di Sumatera Selatan ini itu bahan bakunya itu dari daging ikan. Iya. Seluruh yang ada di Palembang, Sumatera Selatan daging ikan. Nah, jadi kebenaran tahun 2008 kami mewakili Sumatera Selatan, Indonesia, iya. Itu ada 5 provinsi, diajaklah ke Jepang. Iya. Itu yang dari Palembang, yang pengolahan ikan ini Bu ya, yang Palembang itu saya, kemudian ada dari Lampung, Makassar, Balikpapan, Kendari. Nah jadi kami di Jepang itu belajarnya kira-kira di kalau Indonesia di Jakarta di UI. Nah itu aku lupa di apalah pokoknya universitas yang ternama lah kan. Jadi di situ ada 3 profesor yang ngajar kami tadi tentang pengolahan ikan tadi. Ya. Jadi kata profesor tersebut bahwa yang saya ambil intinya aja itu tanah yang paling mahal di dunia ini, kata profesor tadi yang Jepang tadi, ya. Itu ada di Jepang Bu. Jadi kami bingung kan. Nah, jadi artinya kalau kita mau berusaha, usaha apa? Bikin kerupuk kelempang, bikin keripik atau bikin apalah, kalau mau beli tanah tidak mungkin lah, oleh karena mahal tadi kan. Ya. Nah jadi di Jepang ini katanya kan gedung-gedung tinggi semua. Nah jadi kami orang Jepang ini ialah di dalam gedung itu mau bikin kelempang, mau kerupuk, kalau pempek itu namanya kamaboko kalau di Jepang itu kan. Mungkin enggak, nanya kami tadi kan Indonesia, jadi kami orang 5 tuh tidak mungkin. Nah jadi intinya orang Jepang itu yang tidak bisa Indonesia, Jepang bisa. Yang tidak mungkin Indonesia, Jepang bisa. Jadi singkat cerita balik ke Palembang itu Bu ya, balik ke Palembang. Karena rumah saya itu kurang lebih 100 meter itu tempat pengolahan ikan. Ya. Itu kurang lebih kira-kira 1 ton lah itu satu hari. Nah jadi saya setiap hari, seminggu 3 kali itu pasti Ibu beli untuk bikin kerupuk tadi kan? Iya. Beli daging ikan kan? Nah itu apa di pasar kita itu kan? Nah saya perhatikan tulang ikan ini dibuang orang aja. Jadi pikir terbesiklah kata profesor Jepang tadi. Orang Jepang apa Indonesia tidak mungkin, Jepang bikin. Aku cobalah Bu yang tulang ikan tadi, iya. Ya, yang banyak di pasar ikan itu dibuang. Masa orang Jepang aja bisa, Indonesia tidak bisa. Iya. Tapi pikiran saya aja Bu ya. Nah, alhasil saya cobalah kurang lebih itu 3 tahun, iya. Itu saya coba. Ya memang malahan kendala-kendala kalau bikin kerupuk kemplang tulang ikan itu pada umumnya tidak ngembang. Iya. Bakso Palembangnya Bu, tidak medok. Tidak medok. Nah, jadi kami di situ, jadi selama 3 tahun itu istri saya, anak saya itu ngomel. Karena
apa Bu? Terbuang, gagal kan? Iya. Nah, jadi Uji coba terus. uji coba terus kan. Tapi saya memang hobi inovasi, saya coba-cobalah, alhasil ya alhamdulillah bisa. Nah, itu. Jadi terbentuklah inovasi kerupuk tulang ikan tadi, Pak ya? Iya, dari melihat limbah-limbah yang berserakan, iya. karena membeli daging ikan tadi terlihatlah kerupuk-kerupuk. Ya, yang tulang tadi kan Iya, dibuang. tulang tadi terbuang. Jadi dibuang. Jadi tulang tadi. Saya kalau ke pasar itu Bu ya, kalau ke pasar saya ngambil aja. Kan tidak ada biaya. Iya. Kalau Itu kita dikasih, beli Pak, daging ya? ikan tadi, apalagi ikan gabus sekarang, itu harganya 780.000. Yang tulang ini ngambil. Jadi bahan bakunya bisa dapat dari mana saja, Pak ya? Bukan. Tidak perlu membeli ya? Tidak usah beli. Iya. Nah, jadi karena saya sering ngambil tulang ikan di pasar tadi, saya digeledekilah oleh apa? Oleh yang tukang-tukang Ikan tadi. Nah, ini Pak Haji Topo ini banyak kucing katanya kan. Iya. Oleh karena kan makanan kucing gitu Iya. ya. Nah, katanya saya dengar dari dinas-dinas, dari Balitbangda Nob juga katanya tulang ikan itu apa? Ngandung apa? Kalsium katanya tinggi kan. Nah, ya. Nah, jadi saya cobalah, ya alhasil ya sudah jadi. Jadi produknya. Nah, kemudian Balitbangda Nob, Pak Topo bikin apa tulang ikan. Nah, coba kepala apa patin, Iya. kepala apa yang apa? Ya, karena yang Litbang ikan punya patin. pengalengan pindang patin, Iya, Pak ya, nah. dan sementara kepala dan ekornya itu terbuang kan terbuang, menjadi bahan sisa. Maka Bapak mengolahnya menjadi kerupuk tulang ikan, Pak Ya, ya. nah itu lebih Lebih ini, gurih lagi, Pak. ini apa? Iya, Contohnya ini produknya, kan? Pak. Iya. Nah, ini itu contoh apa? Ke Lempang, kalau bahasa Palembang kelpang, tapi kalau bahasa apa? Bahasa Jawanya kan kerupuk. Iya, Walaupun kerupuk. itu kerupuk. Nah, ini dari ikan patin. kepala apa ekor Dan buntut. ekor ya. Ini kerupuk kalau itu tulang apa? Ikan patin. Iya. Yang kepalanya itu kan dibuang. Iya. Yang dagingnya dibuat pindang. Iya. Nah, jadi dibuat pindang, sudah kita olah ini. Nah, Ini kemasannya pun udah premium loh, Pak, saya lihat. alhamdulillah. Iya. Ini harganya berapa ini? Ini harganya 25.000. 25.000. Udah terjual di mana saja? Apa dah? Oh, yang pada umumnya online, Bu. Online ya, Pak ya. Online. Ini juga ada sebagian di apa yang toko pempek di Sumatera Selatan. Iya. Tapi yang apa? Yang besar-besar lah ya. Iya, sudah masuk, Pak ya. Ya, sudah masuk itu. Di luar kota juga ada yang ambil, Pak. Iya. Rata-rata online. Dari dari luar daerah, Pak ya. Luar daerah. Iya, Alhamdulillah. jadi selain pemasaran online, ke supermarket juga nggak, Pak? Atau di pasar, Belum, Bu. atau ada toko sendiri, Pak? Oh, ada. Ada ya? Di rumah saya itu ada jualannya ya. Itu tepatnya alamatnya Jalan S. Hawardoyo, Gang Pulau 7 Ulu. Iya. Ini masa simpannya berapa lama, Pak? Ini kurang lebih oleh karena tulang. Iya. Bu, itu kan istilah Palembang ini padat itu ada bantat. Nah, jadi yang produk tulang saya ini memang bantat. Nah, ini bantat. Iya, itu penampakannya, Pak ya? Ini kemasan yang lain ya. Memang terasa apa? Ikannya ya? Ikannya. Tulangnya itu ya? Iya, intinya Bu, kalau banyak daging ikan sudah enak itu aja. Iya. Banyak tulang sudah. Iya. Tapi kita kan tidak perlu biaya. Iya. Nah, Karena- kalau di antara masyarakat di Palembang ini, kalau mau itu, ya sudah kita ngambil. Nah, tapi kan saya bilang tadi Bu, lupa tadi, kan saya ngambil di pasar tadi, itu kan digeledik oleh teman-teman. Jadi saya bukan nggak mau lagi, kalau saya ke pasar ngambil sendiri, tidak biaya. Jadi saya suruh itu orang yang tukang ngambil, tukang Iya, buang ada pengumpulnya sampah. sendiri Pengumpul, kan? ya. Iya. Nah, mereka itu kan paling Bu, gaji mereka itu yang tukang sampah, itu kan paling satu hari itu ya 30-40 ribu lah. Gaji dari pasar tadi kan, saya suruh suruh kumpulin, kamu antar ke rumah saya beli itu Bu 2.000 rupiah. Iya. Jadi kalau dia beli tidak dibawa misalnya 50 kilo, kan 100.000. Iya, lumayan, Pak ya. Oh, nggak lagi lumayan. Iya. Jadi dia ngeledek yang teman-teman di pasar tadi, saya kasih Bu, saya intip,
ya 100.000 tadi ya. Jadi dia ke pasar dikipas-kipas Bu. Dengan apa? Yang orang di pasar tadi kan. Ya maksud saya itu alangkah senang hati dia. Hati mereka itu kan. Gaji dia tetap 30.000 dari pasar kan. Iya. Ini mengambil kita kasih. Iya. Ini variannya ada berapa macam, Pak? Ini kayaknya rasa balado ya, karena ada warnanya merah. Rasa balado, barbecue. Iya. Pokoknya seralah. Oh, bisa semua rasa, bisa, Pak ya. Bisa semua. Iya. Itu segmen pasarnya berarti umum ya, masyarakat umum. Ya. Betul. Oke, Pak. Ini omset per bulannya, Pak, berapa? Omset per bulannya itu Bu kurang lebih sekitar, oleh karena ini saya misalnya 1 kilo itu 100.000, itu kira-kira 30 sampai 50 kilo lah. Ya sudah kalikan aja. Iya. Tapi pada umumnya besar. saya dikemas ini Bu. Nah itu. Karena kemasannya premium sudah Pak ya. Alhamdulillah. Iya, itu wajar lah kalau Bapak sudah banyak dapat penghargaan ya Pak ya, dari mana-mana saya dengar. Jadi, iya. Jadi alhamdulillah kami kemarin itu ialah jadi mewakili Indonesia 2008 itu Bu ke Jepang ya. Tentang saya juga pemirsa, saya juga bikin alat mesin. Iya. Mesin apa kira-kira? Bapak juga nyiptakan alat kan Pak, banyak ya, termasuk alat untuk menggilingnya. Iya, kan? pokoknya banyak sekali Pak. Banyak sekali, alhamdulillah. Dan sekarang ini insya Allah selama ini orang luar mau makan pempek Bu, paling 1 minggu divakum. Ini saya lagi eksperimen minimal 1 tahun pempek bisa tahan. Oh, nanti kita tunggu inovasi itu ya. Nanti kita undang lagi di sini. Jadi pempek nanti Taiwan Bu, pokoknya yang produk paling nanti kita undang lagi Bapak. Tolong doa dengan Balitbank Danau, mungkin kita kerjasama. Iya. Untuk kendala di kerupuk tulang ikan ini Pak, ada gak? Nah inilah Bu, saya sering ngobrol ya sama teman-teman yang bikin kerupuk kelempang. Nah, itu kendala kami bikin kerupuk kelempang ini, kalau hari hujan sekarang ini sudah susah untuk menjemurnya Pak ya. Untuk jemur itu kendala yang kami bikin kerupuk. Tapi kalau saya insya Allah sampai hari ini ya katakanlah belum ada kendala, oleh karena saya bikin itu tadi Bu, alatnya ada ya. Iya. Saya pokoknya rata-rata itu bikin teknik untuk penjemurannya mungkin tidak di ruang terbuka Pak ya. Bukan. Iya. Saya tidak lagi memakai matahari. Matahari. Sekalipun cuaca hujan, orang di kutub utara, kutub selatan Bu, istilahnya kan, bikin dengan teknologi saya itu sudah nggak usah banyak pikir-pikir mau hujan 1 minggu. Berarti banyak yang bisa kita hubungi dari Pak Topo ya, dari mesin-mesinnya, dari teknologinya. Nanti bisa lah Pak kita transfer teknologi ke masyarakat. Insya Allah, memang harapan kami Bu. Nah itulah tadi. Jadi harapan kemarin itu yang dapat penghargaan. Mau saya itu, yang saya dapat itu, inovasi saya dapat itu macam mana lah. Bagaimana kira-kira dinas atau Balitbank ini ngajak saya, saya transferkan Bu. Iya. Itu Bu. Pasti ada penghargaan untuk itu Pak. Ya alhamdulillah. Yang penting kan kita itu tadi umur lah sudah sepuh kan. Iya. Nah, mungkin tidak lama lagi. Nah ini ilmu saya ini kepengen kita transfer lah kata yang teman-teman itu kan. Siapapun ya. Nah apalagi Bu, tulang ikan ini kan ngambil aja Bu. Iya benar-benar. Bahan bakunya mudah dan banyak Pak ya. Bagi yang tidak ada kerjaan, maksud saya, kan tulangnya ngambil, sudah bungkus sih orang 1.000 kita 500, tidak ada lagi. Nah itu maksud saya siapa aja lah pokoknya. Nanti kita ajarin. Iya. Ya, cuman bukan artinya tidak memodal Bu. Cuman kan Ibu tadi tepung tapioka sagunya ya. Iya, nah sagu beli. Modalnya kecil lah. Kecil. Iya, baik Bapak. Terakhir Bapak, saya pesan Bapak untuk pemirsa di rumah. Silakan. Jadi pesan untuk pemirsa,
khususnya masyarakat Palembang, Sumatera Selatan dan pada umumnya Indonesia, bagi yang belum belum ada gawe, belum pencari duit, nanti kita ajari. Ya aku bilang tadi, kita ke pasar, kita ngambil tulangnya, sudah kita olah. Ya, sebenarnya ngolah, cuman modal juga Bu, modal preso. Ya. Nah, di preso ya. Nah, di preso sudah, preso paling harga 100.000. Sudah kita bikin sama aja. Pokoknya bikin kelempang, kerupuk daging ikan sama dengan yang tulangnya sama. Tulang, ya. Juga mungkin beda di bahannya yang harus dipresto dulu kan. Kalau itu tadi kan daging kita beli, yang ini tulang kita ngambil. Sudah, bungkus sih. Nah saya juga Bu, ada itunya, packagingnya. Kalau di rumah saya sudah cukup itu. Siapa mau gini ada, mau kayak gini di klip. Iya, ada, jadi sudah komplit Pak ya, packagingnya pun sudah banyak ya. Saya jual, maksud saya itu kan saya jual juga ini. Yang artinya Bapak Ibu ya pemirsa cukup bermodal 60.000. Ini kan 1 kilo saya jual 60.000, bisa masuk supermarket. Iya. Nah, kenapa saya bikin Bu yang kemasan-kemasan ini? Oleh karena mohon maaf kepada dinas-dinas ini, kami kan sering seminar-seminar. Iya. Jadi mohon maaf tapi yang ngomong kan bahwa kemasan kamu Palembang ini jahat-jahat, jelek-jelek. Cuman kata itu, nah saya beli, ini memang saya belum saya bikin kan, saya beli dari Jakarta, memang itu harus banyak belinya kan. Sudah, siapapun yang teman-teman yang UKM tadi mau beli 1 kilo saya bilang tadi, sudah bisa itu, jangan nunggu-nunggu, apalagi, ya sudah. Karena salah satu dari persyaratan untuk ke penjualan keluar itu kan memang harus kemasannya harus bagus Pak ya, dan plastiknya pun ada kriteria tertentu. Iya. Dan ini itu Bu perlu ya, yang saya ini kan produk saya ini pada umumnya sudah PRT halal. Iya, semuanya udah lengkap Pak ya. Sudah lengkap dan insya Allah ini saya mau ngajukan di tempat lokasi pembuatan ini itu mau SNI. Oh, mantap Pak. Iya. Karena SNI itu Bu harus lantainya keramik, dinding keramik, tidak boleh sama dapur katanya kan. Nah, alhamdulillah sudah berguru. Cuma kecil Bu tempat saya itu, kira-kira 7 kali 8 meter. Iya, tidak masalah Pak, yang penting tidak kontaminasi silang nantinya kan. Nanti ada dinas terkait yang lebih kompeten untuk hal itu ya. Mungko didengar ya Bu. Iya baik Bapak, terima kasih Pak Topo atas kedatangannya hari ini, sangat menginspirasi pemirsa di rumah. Sangat banyak ilmu yang bisa kita dapat hari ini, dan saya sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak pada hari ini. Kita tunggu inovasi-inovasi berikutnya Pak ya. Ya. Baik Bapak. Sebenarnya Bu banyak Bu inovasi. Iya. Nanti kita tunggu Pak. Baik pemirsa, bahan sisa berupa kepala dan ekor ikan yang tidak diolah, bila dalam jumlah banyak maka bahan sisa ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku pembuatan produk baru berupa kerupuk tulang ikan, sehingga teknologi yang dihasilkan adalah teknologi zero waste. Demikian pemirsa inovasi, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah, peluang inovasi. Setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.